Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Gazala dengan NPM 2120 701062. Di sini saya akan mempresentasikan seminar dari proposal penelitian yang akan saya lakukan. Sebelum saya mulai untuk memaparkan materi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pembimbing serta para audiens yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di seminar proposal kali ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing serta para audiens yang telah hadir dan menyempatkan waktunya dalam seminar proposal penelitian yang akan saya lakukan dengan judul pengaruh pemberian silase daun jambu yang difermentasi dengan Victobacteria succinogans terhadap kadar lemak dan protein pada susu kambing sapera. Baik, pada pembahasan yang pertama yaitu saya akan memaparkan alasan yang menjadi latar belakang mengapa saya melakukan penelitian ini. Keterbatasan pakan pada musim kemarau menjadi alasan dilakukannya pengawetan hijauan pakan dengan tujuan agar lebih efisien. Pengawetan hijauan atau pembuatan silase pada umumnya memanfaatkan cara kerja bakteri asam laktat atau bakteri pendegradasi seperti contohnya bakteri Fibrobacter succinogans. Bakteri Fibrobacter succinogans ini merupakan salah satu bakteri selolitik yang dimana cara kerjanya dia akan mendegradasi struktur serat pada pakan. Salah satu jenis pakan yang dapat dijadikan hijauan pakan adalah daun jambu. Daun jambu memiliki kandungan nutrisi yaitu PK atau protein kasar sebanyak 8,73%, serat kasar sebanyak 46,84%, dan BK atau bahan kering sebanyak 92,34%. Dengan tingginya kandungan serat kasar pada daun jambu tadi menjadikan daun jambu ini sulit untuk dicerna dan diserap oleh tubuh, sehingga perlu diturunkan kadar seratnya. Nah, penurunan kadar serat pada daun jambu dapat dilakukan dengan metode ensilase atau fermentasi menggunakan bakteri Fibrobacter succinogans. Daun jambu merupakan jenis hijauan yang dapat diberikan untuk jenis ternak kambing perah. Kambing perah sapera merupakan salah satu jenis kambing perah yang memiliki produktivitas susu yang tinggi. Melalui penelitian ini, saya ingin mengetahui pengaruh pemberian silase daun jambu yang difermentasi oleh bakteri Fibrobacter succinogans terhadap kadar lemak dan protein susu kambing sapera. Selanjutnya untuk rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh pemberian silase daun jambu yang telah difermentasi dengan Victobacteria succinogans terhadap kadar lemak dan protein pada susu kambing sapera. Untuk tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian silase daun jambu yang telah difermentasi dengan bakteri Fibrobacter succinogans terhadap kadar lemak dan protein susu kambing sapera. Baik, untuk memasuki pembahasan selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama adalah silase. Silase merupakan jenis pakan yang diawetkan dengan cara silo pada kondisi anaerob. Prinsip pengawetan ini didasarkan pada adanya proses peragian di dalam tempat penyimpanan atau silo. Cara kerjanya yaitu sel-sel tanaman untuk sementara waktu akan terus hidup dengan menggunakan O2 yang tersisa dalam tempat penampungan atau silo. Kemudian ketika O2 atau oksigen telah habis, akan terjadi keadaan anaerob atau tidak adanya oksigen sehingga memungkinkan tubuhnya bakteri atau jamur. Bakteri asam akan berkembang dengan pesat dan akan merubah gula dalam hijauan menjadi asam-asam organik seperti asam asetat, asam susu, dan juga alkohol. Kemudian dengan adanya fermentasi oleh bakteri itu tersebut ada kondisi keasaman atau diraih derajat keasaman yang mengakibatkan kegiatan-kegiatan bakteri lainnya seperti bakteri pembusuk pembusuk akan terhambat. Kemudian pada pH tertentu yaitu pH 3,5, bakteri asam laktat tidak akan bereaksi yang menandakan proses silase telah selesai. Kemudian subbab yang kedua yaitu tinjauan pustaka dari daun jambu. Daun jambu biji mengandung flavonoid, tanin sebanyak 17,4%, fenolat sebanyak 57,3 mg per gram, dan polifenol, karoten, dan minyak atsiri. Kemudian berdasarkan analisis proksimat yang telah dilakukan oleh Rahmawati et al. Pada tahun 2021, daun jambu biji ini memiliki kandungan nutrisi PK sebanyak 8,73%, SK atau serat kasar sebanyak 46,84%,
84%, dan BK atau bahan kering sebanyak 92,34%. Kemudian untuk tinjauan pustaka subbab yang ketiga ada bakteri Fibrobacter succinogens. Fibrobacter succinogens ini adalah bakteri rumen selulolitik dominan yang ditemukan dalam jumlah tinggi ketika hewan ruminansia ini diberi pakan hijauan yang dimana hijauan ini kaya akan selulosa. Fibrobacter succinogens merupakan bakteri selulolitik yang berperan penting dalam degradasi serat dalam ekosistem rumen. Bakteri ini mengubah polimer selulosa menjadi glikogen intraseluler dan metabolit fermentasi seperti suksinat, asetat, dan format. Bakteri juga mampu mensintesis dan mengeluarkan oligosakarida pada pakan yang dapat digunakan oleh bakteri rumen lainnya. Kemudian untuk pembahasan yang selanjutnya ada subbab mengenai kambing sapera. Kambing sapera merupakan kambing hasil persilangan antara kambing sanen jantan dengan kambing peranakan etawa betina. Karakteristik dari kambing sapera ini adalah biasanya memiliki bulu berwarna putih atau krem polos, kemudian memiliki wajah yang datar, telinga sedang, dan tanduk kecil. Kemampuan produksi susu kambing sapera yang mampu mencapai 2-4 liter per hari menjadikan kambing sapera dapat dijadikan salah satu komoditas kambing perah di Indonesia. Kemudian untuk pembahasan yang terakhir adalah susu kambing. Susu kambing merupakan susu yang diperoleh dengan cara pemerahan seekor kambing perah atau yang dilakukan secara teratur terus-menerus dan hasilnya berupa susu segar murni tanpa ada campuran apapun. Susu kambing memiliki keunggulan tersendiri daripada susu sapi seperti nilai gizi yang tinggi, yaitu protein sebesar 3,4%, lemak sebanyak 4,1%, dan karbohidrat sebanyak 5,2%. Baik, untuk memasuki bab selanjutnya, yaitu saya akan memaparkan materi dan metode yang akan saya gunakan dalam penelitian ini. Untuk waktu dan tempat sendiri, penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari 2024 selama 40 hari. Lokasinya dilakukan di Laboratorium Terpadu Universitas Tidar dan peternakan kambing perah sapera. Untuk materi penelitian terdiri dari alat yang digunakan ini ada alat yang digunakan untuk kultur bakteri, yaitu cawan factory, tabung reaksi, dan sendok. Alat yang digunakan dalam pembuatan silase yaitu silo mini dengan kapasitas 800 sampai 1000 gram, sekop, dan pisau untuk mencacah daun jambu. Alat yang digunakan untuk pemerahan yaitu mesin perah atau ember untuk pemerahan. Kemudian alat yang digunakan untuk pengujian kualitas susu yaitu kadar lemak dan protein adalah dengan menggunakan lactoscan. Kemudian bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bakteri Fibrobacter succinogens, molasses, daun jambu biji, ampas tahu, ternak kambing perah sapera sebanyak 3 ekor, serta susu kambing. Kemudian dalam penelitian ini saya menggunakan rancangan acak lengkap yang terdiri dari 3 perlakuan dan 3 ulangan sehingga terdapat 9 unit percobaan. Untuk perlakuan yang diberikan adalah P0, yaitu berupa perlakuan kontrol, daun jambu biji sebanyak 50%, plus molasses 4%, dan ampas tahu 50%. Kemudian untuk P1 itu menggunakan daun jambu biji sebanyak 50%, kemudian molasses 4%, dan ditambahkan bakteri Fibrobacter succinogens sebanyak 0,1%, serta ampas tahu sebanyak 35%. Kemudian untuk P2 daun jambu biji sebanyak 50%, molasses sebanyak 4%, dan bakteri Fibrobacter succinogens sebanyak 0,2%, serta ampas tahu sebanyak 35%. Tujuan saya menambahkan adanya pakan ampas tahu itu adalah untuk menambah nutrisi berupa protein dalam pakan yang diberikan kepada kambing sapera. Kemudian memasuki prosedur penelitian yang akan saya gunakan itu melalui beberapa tahap, yaitu tahapan pertama adalah proses penumbuhan bakteri dengan cara pengenceran bertingkat, dan dilanjutkan pembuatan silase dengan cara memotong daun jambu biji, kemudian dimasukkan ke dalam silo dan ditambahkan molasses sebanyak 4%. Kemudian setelah daun jambu biji dan molasses tercampur, ditambahkan bakteri Fibrobacter sebanyak yang dibutuhkan sesuai perlakuan, yaitu P1 sebanyak 0,1% atau 10⁻⁶ CFU per gram hijauannya. Kemudian silase tersebut ditutup dan dipastikan tidak ada oksigen sehingga mencapai kondisi anaerob, dan didiamkan selama 25 hari.
Si hasil yang sudah jadi dapat diberikan ke ternak kami Sapera sebagai pakan. Kemudian ketika sudah waktunya peperahan, susu kami akan diperah dan kemudian langsung diperiksa kandungan dan kualitas protein serta lemaknya dengan alat lactoscan. Untuk pengolahan data sendiri, data yang diperoleh akan diolah menggunakan analisis variance atau ANOVA sesuai prosedur rancangan acak lengkap menggunakan SPSS versi 19.0, kemudian diolah dan dianalisis datanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian yang akan saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.